Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solihatun Musdalifah dengan NIM 233700033 dari Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pelanggaran pengaturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran oleh aplikasi asing di Bali pada mata kuliah Konsep Dasar Ilmu Ekonomi yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Zul Afdal, MPD. Pembahasan pertama yaitu Bank Indonesia adalah otoritas moneter di Indonesia yang bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran di negara ini. Penggunaan aplikasi asing dalam sistem pembayaran di Indonesia, termasuk Bali, telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ada kekhawatiran pada beberapa praktik terkait penggunaan aplikasi asing tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Ini bisa termasuk isu-isu seperti keamanan data, pertukaran mata uang asing, atau ketidakpatuhan terhadap peraturan pembayaran lokal. Pelanggaran terhadap peraturan sistem pembayaran bisa memiliki dampak ekonomi dan keuangan yang serius, termasuk potensi kerugian bagi konsumen, ketidaksetaraan dalam akses ke sistem pembayaran, atau potensi penghindaran pajak. Selanjutnya, Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Oni Wijanarko, menyatakan BI tidak akan memberikan batasan aplikasi yang digunakan oleh para turis saat berkunjung ke Indonesia. BI akan meminta pelanggaran sistem pembayaran termasuk Alipay, WeChat, menjalin kerjasama dengan lokal. Sistem pembayaran asing harus bekerja sama dengan perusahaan sistem. WeChat dan Alipay harus memiliki koneksi dengan Bank Indonesia untuk menyimpan dana dan memiliki koneksi ke GPN agar selaras dengan peraturan PBI. Isu tersebut saya jabarkan melalui analisis APKL, yaitu 1. Aplikasi pembayaran non-tunai yang diduga memanfaatkan ruang seperti Alipay dan WeChat. 2. Aplikasi yang sangat terkenal di Cina banyak dipakai para turis asal negeri tembok raksasa saat berwisata di Bali. Isu tersebut memenuhi syarat. Yang berikutnya, pemakaian aplikasi dengan kode QR di Bali menjadi masalah karena Alipay dan WeChat belum menjalin kerjasama dengan perusahaan sistem pembayaran lokal. Isu tersebut tidak memenuhi syarat. Yang ketiga, Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN yang menjadi payung hukum untuk transaksi pembayaran nasional menyatakan jika setiap prinsipal asing yang melakukan proses transaksi pembayaran retail di wilayah Indonesia harus bekerjasama dengan lembaga switching Indonesia yang sudah menjadi persetujuan Bank Sentral. Isu tersebut memenuhi syarat. Yang keempat, Alipay dan WeChat yang digunakan saat kunjungan para turis mendapat sorotan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara ketika World Economy from Vietnam. Rudiantara meminta pada negara-negara ASEAN lain untuk menyiapkan peraturan cross-border and payment dalam ruang lingkup ASEAN. Jika hal ini belum diatur, maka platform dari luar ASEAN akan masuk memakai denominasi falas luar ASEAN dalam semua transaksi domestik. Isu tersebut tidak memenuhi syarat. Baik, isu-isu tersebut kemudian saya analisis kembali melalui analisis USG. Yang pertama yaitu aplikasi pembayaran non-tunai yang diduga memanfaatkan ruang seperti Alipay dan WeChat. Dua aplikasi yang sangat terkenal di Cina banyak dipakai para turis asal negeri tembok raksasa saat berwisata di Bali. Urgensinya yaitu 5,
seriousness-nya 5, ground-nya 5, jumlahnya 15. Yang kedua yaitu Gerbang Pembayaran Nasional atau GPN yang menjadi payung hukum untuk transaksi pembayaran nasional, menyatakan jika setiap prinsipal asing yang melakukan proses transaksi pembayaran retail di wilayah Indonesia harus bekerja sama dengan lembaga switching Indonesia yang sudah menjadi persetujuan Bank Sentral. Urgensinya yaitu 3, seriousness-nya 5, ground-nya 4, jumlah 12. Yang ketiga, Alipay dan WeChat yang digunakan saat kunjungan para turis menjadi sorotan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara. Ketika World Economy Forum di Vietnam, Rudiantara meminta pada negara-negara ASEAN lain untuk menyiapkan peraturan cross-border employment dalam ruang lingkup ASEAN. Jika hal ini belum diatur, maka platform dari luar ASEAN akan masuk memakai denominasi falas luar ASEAN dalam semua transaksi domestik. Skala prioritasnya yaitu dihitung dari jumlah yang terbanyak. Yang pertama yaitu jumlah 15, yang kedua yaitu jumlahnya paling banyak 14, dan yang ketiga yaitu jumlahnya paling banyak 12. Selanjutnya yaitu analisis material. Ada penyebab, dampak, dan solusi isu tersebut. Sebelumnya, maaf ada kesalahan pengetikan. Dampak dari isu tersebut ada 3, yaitu 1, transisi uang digital. Peran teknologi dalam memfasilitasi transaksi uang di Bali dan peluang pelanggaran yang muncul. Yang kedua, aplikasi pembayaran. Bagaimana aplikasi pembayaran asing memanfaatkan kelemahan sistem dan pengaturan di Bali. Yang ketiga, pengaruh wisatawan, dampak kedatangan wisatawan terhadap pelanggaran pengaturan Bank Indonesia di Bali. Dampaknya yaitu 1, dampak ekonomi. Bagaimana pelanggaran pengaturan ini berdampak pada perekonomian Bali. Yang kedua, dampak keuangan. Potensi kerugian finansial yang dapat ditimbulkan oleh pelanggaran ini. Yang ketiga yaitu dampak reputasi. Bagaimana pelanggaran ini dapat merusak reputasi Bali sebagai tujuan wisata utama. Solusi yang dapat saya ambil dari isu-isu tersebut yaitu dengan cara Bank Indonesia meminta penyelenggaraan sistem pembayaran termasuk Alipay dan WeChat menjalani kerjasama dengan WeChat lokal dan memiliki izin dari Indonesia. WeChat dan Alipay harus memiliki koneksi dengan Bank Indonesia untuk menyimpan dana dan memiliki koneksi ke GPN agar sesuai dengan aturan PBI. Untuk memastikan aplikasi pembayaran penerapan aturan main yang diterapkan, BI akan melakukan pemeriksaan langsung di lapangan, memastikan jika semua transaksi pembayaran yang dilakukan setiap turis sejalan dengan aturan. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meminta kepada negara-negara ASEAN lain untuk menyiapkan peraturan cross-border e-payment dalam ruang lingkup ASEAN. Kemudian yaitu pembahasan mengenai isu tersebut. Pelanggaran terhadap peraturan Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran oleh aplikasi asing di Bali adalah masalah yang perlu diperhatikan. Pelanggaran semacam ini dapat memiliki dampak serius terhadap stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen. Pelanggaran pengaturan ini dapat memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik positif maupun negatif. Ini dapat mempengaruhi sektor perbankan, bisnis lokal, dan wisata di Bali. Potensi transaksi dalam pembayaran wisatawan asing di Indonesia nilainya signifikan. Menteri Pariwisata Arif Yahya memberikan penjelasan bahwa
Jika jika di rata-rata, maka pengeluaran satu orang turis asing ketika berada di Indonesia sekitar 1.100 US dollar Amerika atau setara dengan 16,2 juta. Keselamatan dan perlindungan konsumen juga perlu diperhatikan. Pemerintah dan otoritas terkait perlu segera mengatasi isu ini dan menegakkan peraturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban dalam sistem pembayaran. Kesimpulan dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi asing di Bali merupakan pelanggaran yang berdampak buruk, karena transaksi yang sesuai dengan peraturan yaitu pemakaian mata uang rupiah untuk alat pembayaran bertransaksi di wilayah Indonesia. Sarannya yaitu perlunya tindakan segera untuk menegakkan peraturan yang berlaku. Dampak dari pelanggaran ini bisa merugikan stabilitas sistem keuangan, melibatkan risiko keamanan, dan mengganggu perlindungan konsumen. Oleh karena itu, pemerintah dan otoritas terkait harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dan memastikan agar aturan-aturan yang ada dijalankan dengan tegas dan konsisten. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ataupun pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.